Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debirawan. Nah, hari ini kita kebetulan bongkar speaker ini ya. Ini OSO OS218T speaker build up. Dan kita bisa lihat nih gimana dalemannya, kemudian juga komponen yang dipakai apa sih gitu ya. Dari kemarin ada beberapa yang tanya, kebetulan saya belum pernah bongkar, jadi saya nggak bisa jawab pasti gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat komponen seperti apa dan kita bisa sedikit lihat nih konstruksi dalamnya seperti apa. Yuk langsung aja kita lihat. Ya, sekali lagi, jadi ini adalah speaker subwoofer dari OSO, tipenya OS218T. Nah, itu grillnya di bawah, ini dari kita copot tadi kita taruh di bawah situ. Dan seperti ini penampakannya. Ini kita bongkar karena yang satu ini rusak. Satu ini voice coil-nya lengket, jadi nggak bisa gerak. Itu karena ada kerusakan dari power. Jadi dari power ini rusak, bikin speaker ini juga ikutan rusak. Untuk yang kena cuma satu yang itu sih. Yang ini nggak ikut rusak juga. Nah, jadi pertama kita lihat dulu bentuknya. Speakernya seperti ini ya. Kalau dari segi dimensi, tadi saya ukur panjang dari kiri ke kanan itu 110. Kemudian kalau dari atas ke bawah sini dia 60. Dan kemudian dari depan ke belakang itu 72. Nah, seperti itu kurang lebih dimensinya. Nah, ada teman saya yang bilang ini kayak TTS ya. Kalau dari segi kemiringannya sih kayak mirip TTS ya. Tapi kalau TTS kan lubang anginnya di samping ya, samping kiri kanan. Kalau ini lubangnya di tengah, dikumpulin di tengah lubang anginnya. Jadi bukan TTS sih menurut saya. Secara spesifik saya pun nggak tahu ini tipenya apa. Nah, tapi seperti ini konstruksinya ya. Jadi kalau sudut kemiringan memang mirip TTS, kayaknya sekitar ya 30 derajatan ya kemiringannya ya. Nah, ini kalau lihat dari samping seperti ini. Jadi speakernya rada ngumpul ke tengah. Jadi dengan begini sebarannya cukup merata speaker ini ya. Ke kiri ke kanan itu cukup merata sebaran suaranya. Dan ke jauh juga lumayan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke dalam ya, bentar. Ya, konstruksi dalamnya seperti ini. Kita coba terangkan dikit. Ya. Jadi untuk samping kiri dan belakang, ya samping lah dan belakang, itu dia ada kayak peredamnya. Ada peredamnya, mungkin ini kayak tuningannya seperti itu. Sedangkan yang di bagian bawah sama atasnya nggak ada. Oh, udah ada di sini lebih kelihatan. Nah, untuk brace-nya, dia di tengah sini ya. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan, sama dari brace itu ke belakang juga ada seperti itu. Nah ya, dan untuk arah keluarnya seperti ada cekungan dulu di situ, kayak ada segitiga lagi mengarah ke depan, baru mengarahkan anginnya keluar ke depan. Jadi portnya sekali lagi, portnya ini di tengah ya. Kalau TTS kan di samping, kalau ini di tengah, itu bedanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke komponen. Kalau komponennya dia kalau dilihat dari ini ya, samping ini kayaknya yang low section ya, bukan subsection. Dia belum di coating juga daunnya. Dan kalau dari belakang seperti ini penampakannya. Kalau sekilas ini mirip RCF sih komponennya. Dilihat dari gisi-gisi ininya, kemudian dari soketnya ini khas RCF banget. Dan di sini juga ada tempat yang biasa ada tempelan stiker model speaker. Dan di sini nggak ada. Nah, saya penasaran ini model apa ya? P300 bukan, P400 juga bukan kayaknya. Sepertinya ini kayak seri 18X berapa gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, coba kasih komentar dong. Ini kalau misalnya RCF tipe berapa gitu ya. Dan di sini ada kayak lubang angin. Ini dikasih pelindung juga, mungkin biar nggak masuk kotoran atau apa. Dan kalau yang biasanya ini nih kayak saya lihat di beberapa yang modelnya mirip RCF, lubangnya cuma ada 5, ini ada 10 lubangnya. Agak beda juga. Mungkin memang OSO nembak model RCF saya juga kurang tahu. Seperti itu. Ya, kalau misalnya teman-teman tahu ya, ini modelnya persisnya RCF apa, tolong kasih tahu. Mungkin istilahnya bisa cocok juga dipakaikan ke sini. Jadi ini nanti kita akan spool. Akhirnya kita akan ganti voice coil-nya, kita cari tempat yang bagus buat nge-spool speaker ini. Kalau untuk watt ini per unitnya 1000 watt RMS di 8 ohm. Jadi per box ini jadi 2000 watt 4 ohm. 2000 watt RMS ya. Seperti itu. Nah, power yang rusak itu adalah power sub saya yang RTW ND6001 MK2 kelas GB. Nah, ini adalah ND6001 MK2 yang versi sebelumnya ya, yang masih 2 kipas. Jadi kipasnya cuma di depan
belakang nggak ada kipasnya. Kalau sekarang saya lihat terakhir di toko-toko itu sudah 4 kipas, jadi sudah ada pembaharuan dari yang ini. Jadi ini yang rusak itu adalah channel A ya, dan itu rusak pada saat kita cek sound doang ya di rumah, kayak maintenance yang nyalain alat. Jadi kayak kita nyalain volume kecil padahalnya mungkin nggak ada 20%, langsung kayak bunyi dengung gitu terus hilang pertama kali itu, terus dengung lagi gitu nggak hilang-hilang. Saya lihat ini protek nyala, sinyal pun nyala, dan speaker dengung. Pas kita matiin, kita cek, wah bau gosong. Ternyata pas kita bongkar, yang ini kena. Jadi kayak voice coilnya bukan short ya, kayak mungkin kepanasan gitu ya. Karena dia kayak gitu, mungkin kayak keluar terus itu ya, voice coilnya akhirnya panas, kena. Kalau yang ini malah enggak. Ini enggak, ini masih bagus. Kemarin kita cek juga masih oke suaranya. Jadi satu ini aja yang bakal kita ganti voice coilnya, seperti itu. Kalau yang terbaru mungkin sudah ada perbaharuan ya power ini. Dan saya juga power baru satu untuk sub. Nanti kita mungkin bakal tambah lagi ya untuk keperluan yang lain. Soalnya speaker kita rata-rata udah bisa sih buat job 5000 watt 2 set gitu ya. Jadi untuk power baru 1 set setengah mungkin ya, belum bisa full 2 set. Ya itulah tadi bisa teman-teman lihat gimana bentuk desain dalamnya dan juga ukuran luarnya secara umum ya. Jadi kalau dari kemarin kita nggak pernah bongkar, karena kebetulan kali ini kita bongkar, bisalah melihat isi dalamnya gitu. Ada hikmahnya juga sih rusak ya. Jadi kita bisa bongkar, kalau nggak rusak kayaknya nggak akan saya bongkar dari kemarin juga. Dan untuk karakternya, kalau speaker Oso ini sebarannya dari kiri ke kanan itu cukup lebar. Kemudian juga ke depannya cukup ya, cukup jauh, nggak jauh-jauh banget juga. Dan kelemahannya dia itu dia tidak begitu glare apabila dibandingkan dengan Scooper. Jadi kalau misalnya mau dapat glare-nya, ini bisa kita kombinasikan dengan Scooper. Dan kebetulan fasalnya itu nempel, jadi kita tidak perlu membedakan settingannya. Itu sudah bisa dipakai. Bawahnya itu Scooper 2 box yang single, itu 4 ohm satu channel. Kemudian satu box ini dia juga kita kasih satu channel power gitu. Jadi nggak ada perbedaan settingan di DLMS. Udah langsung aja dihubungkan, udah cocok. Jadi tidak ada cancellation segala macam, malah dia saling menutupi. Jadi kayak Oso itu nutupi glare bawahnya, maksudnya Scooper itu nutupi glare bawahnya, sedangkan Oso ini kayak ngasih aksen kayak pakai low pack gitu ya. Jadi dia ke atas itu dari 100 itu masih bisa, terus mau ke 200 baru turun. Nah kalau misalnya Scooper kan dia 100 lewat dikit udah langsung turun ke bawah seperti itu respon frekuensinya. Jadi di situ bedanya. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, dan kebetulan dikawinkan cocok, tidak perlu dibedakan settingannya. Saya pun selama ini beberapa kali ngejob juga, saya juga bandingkan suaranya kalau pakai Scooper ataupun pakai Oso semua, dan memang lebih enak kalau dikombinasikan suaranya. Jadi glare-nya dapat, gendang dutnya pun dienakin oleh Oso seperti itu, oleh desain box seperti ini. Tapi kalau misalnya SPL kayak masih kenceng Scooper sih, jadi makanya dikombinasikan aja lah penggunaannya seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bisa kebayang ya yang dari kemarin nanya itu isinya apa. Kemarin saya kira isinya merek Oso sendiri, ternyata bukan ya, mirip-mirip RCF. Dan juga desain seperti itu saya juga baru kali ini ngeliat. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton video-video yang lain dan nantikan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.